Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang berhubungan dengan kemerdekaan, yaitu indahnya kebebasan. Saudara, apakah Anda pernah melihat perbedaan ikan yang ada di akuarium dengan ikan yang ada di kolam besar? Kita melihat bahwa ikan yang ada di kolam besar bergerak lebih bebas, lebih ceria, dan lebih akrab satu dengan yang lain daripada ikan yang ada di dalam akuarium. Ikan yang ada di dalam kolam bebas merasakan satu kebebasan yang luar biasa. Mereka bisa pergi ke sudut kolam, dan bahkan mereka bisa bermain dengan sepuas hati tanpa disekat oleh 4 dinding seperti dalam akuarium. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ikan-ikan yang berenang bebas dengan warna-warni yang indah pastilah sangat menyenangkan bagi pemiliknya. Bukan saja pemiliknya yang senang, tapi juga orang-orang yang melihat, pengunjung yang datang ke kolam itu akan merasa senang melihat ikan yang ceria dan gemuk dan sukacita bersama dengan teman-teman sesama ikan bermain. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika ikan saja disukai oleh manusia karena kebebasannya, apalagi manusia ingin hidup bebas lebih dari ikan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika manusia hidupnya bebas, tanpa beban, tanpa dosa, tanpa tertindih oleh perkara-perkara dan masalah-masalah dosa sama sekali, siapa yang paling sukacita? Yang paling sukacita tentunya adalah Allah, Bapa yang di sorga, yang menciptakan manusia yang pada awalnya menciptakan manusia dengan kebebasan yang sempurna. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapa akan sedih ketika melihat anak-anaknya terbeban, terhimpit oleh dosa. Tidak ada kebebasan sama sekali hidup seperti manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah melalui Yesus Kristus membuktikan bahwa betapa berharganya, betapa indahnya jika manusia itu hidup dalam kebebasan. Ikan saja diberikan kebebasan oleh Allah, apalagi manusia yang adalah segambar dan serupa dengan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari sini bagaimana karakter Allah begitu mengasihi manusia, sehingga manusia tidak satupun yang boleh hidup dalam dosa. Kita akan belajar bagaimana gambaran Allah mengasihi manusia lewat peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saudara, dalam Lukas 8 ayat 26-39, situ menceritakan bahwa Yesus berjumpa dengan seorang kerasukan setan dari Gerasa. Nah, kita melihat ciri-ciri orang kerasukan roh jahat atau roh setan, yaitu gambaran dari mereka adalah bahwa mereka hidupnya, tubuhnya diseret-seret oleh setan, dibawa setan kemanapun setan mau, dan dia dibelenggu tetap dengan rantainya tanpa seorang pun bisa melepasnya. Orang yang kerasukan setan dibawa ke tempat-tempat sunyi oleh setan itu biasanya di pekuburan, dan orang yang kerasukan setan biasanya tidak malu dengan ketelanjangannya. Mereka akan bersikap liar, kuat karena dikendalikan oleh beberapa setan. Dari cerita ini, orang yang kerasukan setan ini dikendalikan oleh 1 legion setan. Dalam hukum Romawi, 1 legion adalah 6.000 orang. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lebih parah lagi, orang yang kerasukan setan ini, dia akan menyakiti, memukul diri sendiri dengan batu, dan akan mengganggu, menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, kita melihat di sini cerita bahwa setan ini ketika berhadapan dengan Yesus, dan dia tahu bahwa waktunya untuk segera meninggalkan orang yang dirasukinya karena Yesus hadir. Dan setan ini ternyata tidak sukarela membebaskan orang yang sudah dia kendalikan selama bertahun-tahun. Dia meminta nyawa atau harta lain untuk tebusan satu orang ini yang akan dibebaskan.
yaitu dia meminta kepada Yesus 2.000 ekor babi yang ada di sekitar situ, supaya setan-setan ini bisa keluar dari tubuh orang ini, dan sebagai penggantinya dia masuk ke 2.000 ekor babi. Nah saudara, kalau saya hitung harga satu ekor babi sekarang adalah 1,5 juta rupiah. Kalau 2.000 berarti 2.000 ekor babi seharga 3 miliar rupiah untuk harga sekarang. Bayangkan saudara, untuk membebaskan satu orang dari terjerat iblis, satu orang yang kerasukan iblis, Yesus memerlukan 3 miliar rupiah untuk menggantikan nyawanya orang ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi? Akhirnya Yesus mengizinkan dan setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi itu. Dan orang itu bebas. Dia waras, dia mulai berpakaian, dan indah sekali keadaannya. Berbeda dengan 180 derajat ketika dia masih dalam keadaan yang lama. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk membebaskan 6.000 setan yang mengikat satu orang manusia saat itu, Yesus mempertaruhkan reputasinya, nama baiknya. Kenapa? Karena orang-orang sekampung mulai marah, terutama pemilik babi itu mengancam mengusir Yesus untuk pergi dari sekitar karena merasa Yesus merugikan mereka. Saudara, seharusnya penduduk setempat berterima kasih kepada Yesus karena satu orang yang kerasukan setan sudah dibebaskan dan desa itu aman. Tapi ternyata penduduk lebih memilih 2.000 ekor babi dibandingkan dengan satu manusia selamat dari kerasukan setan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu hampir terjadi seperti kita, bukan? Kita tidak punya belas kasihan, kita tidak mau berkorban, kita tidak mau melakukan pengorbanan sempurna untuk membebaskan orang dari kuasa gelap, untuk membebaskan orang dari dosa, bahkan dari diri kita sendiri. Kita yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita pun tidak mau berkorban untuk membebaskan diri kita. Saudara, kebebasan itu sesuatu yang indah dan harus diperjuangkan. Untuk itulah Yesus mau berkorban dan mempertaruhkan nyawanya, supaya bukan saudara dan saya, tapi seluruh dunia. Yesus mempertaruhkan nyawanya. Dia mati supaya kita bebas dari kutuk dosa, dari hukuman maut. Nah saudara, kita belajar lebih dalam lagi, apa makna dan tindakan Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan itu. Makna yang pertama bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu mahal harganya, tidak ternilai. Saudara, dan yang kedua, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hal yang sia-sia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengajarkan setelah kita dimerdekakan dengan korban yang begitu mahal yang tak ternilai. Pertama yang harus kita lakukan adalah jadilah saksi Kristus. Kristus adalah pribadi yang sudah membebaskan kita. Jadilah kita saksinya. Di dalam Lukas 8 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan mengatakan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini perintah Yesus. Ketika orang yang kerasukan setan ini sudah bebas, sudah waras, keadaannya sudah baik, dan dia ingin pergi mengikuti Yesus, Yesus mengatakan, pulang ke rumahmu. Ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Saudara, ketika engkau sudah merdeka, sudah bebas dari dosa, jangan diam saja. Kita masih punya satu tanggung jawab, yaitu menjadi saksi Kristus, karena dia sudah menebus kita. Nah, yang kedua adalah kemerdekaan itu kita pergunakan dengan bertanggung jawab dengan cara, karena kita sudah dibebaskan, berarti kita juga harus membebaskan.
Matius 18 ayat 32-35. Firman Tuhan mengatakan begini. Yesus memberikan satu perumpamaan. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yesus memberikan satu pelajaran kepada muridnya, bahwa jika engkau sudah diampuni, jika engkau sudah dibebaskan, engkau pun harus membebaskan saudara-saudaramu yang telah berbuat dosa kepadamu. Saudara, ini perintah. Ini perintah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibebaskan. Mari saudara, mengingat hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Kita kembali mengingat kasih Allah kepada kita. Bukan saja bagi bangsa ini yang sudah dimerdekakan, tapi juga bagi kita yang sudah dimerdekakan. Bahkan firman Tuhan katakan, sejak kita belum lahir, Yesus sudah mati bagi kita. Sejak kita dalam kandungan, Yesus sudah menebus dan membebaskan kita dari kutuk dan hukum dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sudah membebaskan kita dari hukuman dosa, bukan dengan 2000 ekor babi, tapi dengan nyawa anak tunggalnya. Betapa tidak ternilainya, betapa indahnya kebebasan yang kita miliki, karena kita dibeli dengan darah yang mahal. Sekarang mari kita mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan itu dengan bertanggung jawab. Jangan tunggu besok. Hari ini saudara, ketika engkau mendengar firman-Nya, bangkitlah, minta Yesus membebaskan diri kita dari keterikatan selama ini. Mungkin kita hidup dalam perselingkuhan, dalam mabuk-mabukan, pornografi, dalam persinahan, hidup dalam obat-obatan, kita hidup dalam homoseks, dalam lesbian. Apa saja yang membuat kita menjauh dari Allah. Hari ini saya ingatkan, mari saudara, indahnya kebebasan itu. Mintalah kebebasan dari Allah. Nikmatilah indahnya hidup dalam kebebasan sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.